Saudara yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, salam sejahtera bagi Anda. Dan pada saat ini saya ingin berbagi renungan untuk Anda. Saya mengambil dari Lukas pasal 12. Lukas pasal 12, dan saya akan membaca ayat yang ke-51 sampai ayat yang ke-53. Begini bunyi firman Tuhan. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi? Bukan, kataku kepadamu, bukan damai melainkan pertentangan. Karena mulai dari sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang di dalam satu rumah. 3 melawan 2 dan 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan, ayah melawan anak laki-laki dan anak laki-laki melawan ayahnya. Ibu melawan anaknya perempuan dan anak perempuan melawan ibunya. Ibu mertua melawan menantunya perempuan dan menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Apa respon Anda ketika saya baru saja membacakan firman ini, saudara yang dikasihi Tuhan? Ketika dikatakan Yesus datang ke dunia bukan membawa damai melainkan pertentangan. Bukankah ini suatu hal yang sangat kontradiksi jikalau kita ingat ketika kelahiran Yesus Kristus, malaikat dari surga berseru begini. Lukas pasal 2 ayat 14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Dikatakan damai sejahtera di bumi ketika Yesus baru lahir. Sementara di sini di pasal 12 ayat yang ke-51 dikatakan Yesus datang bukan membawa damai melainkan pertentangan. Bahkan lebih lagi, ketika Yesus disunat dibawa ke bait Allah, seorang yang bernama Simeon berkata begini. Lukas pasal 2 ayat 34 sampai 35. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Yesus di sini katanya ditentukan untuk menjatuhkan dan membangkitkan banyak orang di Israel. Dan juga untuk menimbulkan perbantahan. Mengapa Yesus dikatakan menimbulkan perbantahan? Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin yang dimaksud di sini mengapa dikatakan Yesus menimbulkan perbantahan adalah karena kebenaran yang ia miliki. Yesus berkata di pasal 12 ayat 49 ini awalnya, Aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Api Injil, atau bahkan kebenaran yang disampaikan Yesus Kristus, itulah sebenarnya yang menimbulkan perbantahan. Kebenaran itulah yang membuat 2 orang di rumah melawan 3 orang. Bapak melawan anak, anak melawan bapak, ibu melawan anak perempuan, dan anak perempuannya melawan ibunya. Ibu mertua melawan menantu perempuan, katanya begitu. Karena apa? Karena kebenaran yang disampaikan Yesus Kristus. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini pun seseorang sebenarnya tidak boleh bersikap netral atau abstain terhadap kebenaran. Ketika kebenaran disampaikan kepada kita, hanya 2 pilihannya. Kita menerima kebenaran tersebut atau setuju, atau kita menentang dan menolak kebenaran tersebut. Perumpamaan yang disampaikan Tuhan di sini, 2 melawan 3 dan 3 melawan 2. Tuhan tidak katakan 2 lawan 2 supaya imbang. Kemudian 1 wasit. Tidak seperti itu. Dalam menghadapi kebenaran, kamu harus pilih menerima atau menolak. Demikian juga dalam hal Injil. Tidak ada orang yang bisa tahan mendengarkan Injil. Ketika Injil disampaikan, Anda hanya memilih setuju atau tidak setuju. Sisanya tidak ada. Tidak ada orang yang abstain. Bahkan tempat di kekekalan pun hanya 2. Surga atau neraka. Tidak ada yang gentayangan begitu. Tidak ada itu ya. Jadi apa yang membuat pertentangan yaitu kebenaran. Saya ingin membacakan kepada pendengar sekalian dari Yohanes. Yohanes pasal yang ke-18. Ketika Yesus Kristus dihadapkan kepada Pilatus, Yesus Kristus di sini menyampaikan kedatangannya itu adalah untuk menyampaikan kebenaran.
Yohanes 18 ayat yang ke-37. Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Tapi apa kata Pilatus? Kata Pilatus kepadanya, "Apa kebenaran itu?" Oh saudara yang dikasihi Tuhan, Pilatus setelah berkata apa itu kebenaran, dia tidak menunggu Yesus menjawab. Ayat 38b dikatakan, sesudah mengatakan demikian, keluarlah Pilatus lagi mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Seandainya Pilatus sabar sebentar saja, maka Yesus akan berkata kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Pada saat itu Pilatus harus memilih, menerima, setuju, atau tidak. Dan hal yang tragis, saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Pilatus tidak menemukan kesalahan terhadap Yesus, dan dia sebenarnya tahu Yesus ini mereka serahkan dihukum karena dengki, Pilatus berbuat suatu hal yang menurut dia bisa abstain. Jadi ketika dia menyerahkan Yesus, dia mencuci tangan. Dan sebenarnya itu tidak berlaku apa-apa terhadap kebenaran tersebut. Kebenaran itu hanya ada dua pilihannya. Kamu setuju menerima atau kamu menolak. Jadi ketika Anda menyampaikan kebenaran, termasuk ketika Anda mendengarkan video ini, Anda bisa setuju, Anda bisa tidak. Jadi kalau yang saya sampaikan adalah kebenaran, hanya itu aja pilihannya. Tetapi kalau yang tidak berkaitan tentang iman, Anda bisa saja bersikap abstain. Karena yang tidak bersifat iman, itu tidak akan berlaku sampai ke kekekalan, saudara yang dikasihi Tuhan. Tetapi hal-hal yang bersifat keimanan, itu akan berlaku hingga kekekalan. Jadi pilihannya adalah Anda setuju menerima kebenaran atau Anda menentangnya. Jadi jangan Anda berpikir ketika kita mendengarkan penguraian kebenaran, ketika kita mendengarkan khotbah, ketika kita mendengarkan video-video yang lagi viral, baik tentang pendeta yang berkata misalnya virus corona tidak mempan kepada orang yang dekat dengan Tuhan, ya sekarang Anda pilih. Anda setuju terhadap pendapat tersebut atau tidak? Anda menerima atau tidak? Pilihannya hanya dua. Tidak ada pilihan di tengah-tengah. Yesus Kristus berkata bahwa aku menghendaki api itu datang ke bumi dan harusnya sudah menyala. Aku datang ke dunia membawa pertentangan. Bukan berarti kita harus tonjok-tonjokan begitu. Bukan berarti ayat ini melegalkan bahwa kita bisa bermusuhan dengan orang tua kita. Seberat apapun kita mungkin berselisih dengan orang tua kita atau sanak famili kita. Kita sebenarnya tidak boleh berkelahi ataupun bertentangan dengan mereka dalam hal-hal yang lain. Tetapi dalam hal imani, kita bisa bertentangan dengan mereka. Kita bisa terpisah dengan mereka, baik dengan orang tua kita, istri kah, anak kah, kerabat kah, atau siapa saja. Dalam hal kebenaran, dalam hal iman, kita diizinkan Tuhan untuk bertentangan dengan orang tua kita. Kita tidak perlu berdamai. Kita tidak perlu berdamai dengan istri kita. Kita tidak perlu berdamai dengan kakak, adik, saudara kita, atau siapa saja. Dalam hal kebenaran iman. Tetapi dalam hal-hal yang lain, kita tentu harus mengupayakan berdamai dengan yang lain. Karena tidak mungkin dimaksudkan Tuhan di sini orang Kristen harus berkelahi di rumah, begitu ya. Karena pada saat Yesus Kristus menyuruh 70 murid pergi menginjil ke rumah-rumah, di Lukas pasal 10 ini, Yesus menyampaikan pesan kepada mereka, kalau kamu, misalnya pasal 10 ayat 5, kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Masa Tuhan Yesus Kristus suruh murid-muridnya damai sejahtera bagi rumah ini?
di sisi lain dia sambil suruh juga bisa berantem begitu ya, 2 lawan 3, 3 lawan 2. Bukan seperti itu maksudnya. Jadi maksudnya di sini dalam hal menerima atau menolak kebenaran. Dalam hal yang bersifat rohani ataupun imani. Kita bisa saja bertentangan atau bahkan tanda kutip berkelahi dengan orang tua kita, berkelahi dengan istri kita, berkelahi dengan sanak famili kita dalam hal kebenaran. Bukan dalam hal-hal yang lain. Dalam hal-hal yang lain kita harus mengasihi dia. Karena hanya dengan memaknai demikianlah baru kita bisa mengerti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan juga. Baik di dalam Lukas itu ada dikatakan kita harus membenci katanya orang tua kita, membenci istri kita, anak kita, baru layak untuk menjadi pengikut Yesus. Tetapi membencinya seperti apa? Bukan membenci pribadinya, saudara yang dikasihi Tuhan. Tetapi membenci konsep jikalau itu berbeda dengan kita. Jadi dia memiliki konsep yang berbeda, iman dengan kita. Oh, kita bisa membenci konsepnya itu, tetapi pribadinya tidak. Coba saya ingin mengajak kita membaca apa yang dikatakan di dalam Lukas pasal 14. Di dalam Lukas pasal yang ke-14, kita mulai dari ayat yang ke-26. Dikatakan di sini, ini tentang segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikut Yesus. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Dikatakan di sini kalau kita tidak membenci orang tua kita, istri kita, saudara kita, maka ia tidak layak menjadi murid Tuhan Yesus. Jadi jelas di sini bukan pribadinya yang dibenci. Karena kalau pribadinya dibenci, bagaimana seorang, katakanlah saya, bagaimana mungkin saya bisa membenci bahkan nyawa saya sendiri begitu? Ini maksudnya adalah jangan sampai karena kebenaran, jangan sampai karena kita tahu sesuatu hal yang benar dan kita tahu itulah yang benar dan mungkin yang diimani oleh saudara-saudari kita adalah konsep yang salah. Jangan sampai kita mendiamkannya, berdamai dengan mereka, damai di bumi, tetapi akhirnya akan berujung maut. Tidak seperti itu yang dikatakan firman Tuhan. Tetapi kita harus lebih takut, dikatakan lebih takut kepada Dia, yaitu Allah yang sanggup membunuh tubuh dan bahkan membinasakan jiwa kita di neraka. Saya ingin membaca juga pasal 12 ini. Pasal 12 ini sudah disinggung oleh Tuhan Yesus Kristus sebelum apa yang kita bahas, bahwa Dia datang untuk membawa pertentangan. Pasal 12 ayat yang ke-4 atau ayat 5. Langsung saja ayat 5. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah Dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah Dia. Jadi dalam hal kebenaran dikatakan Tuhan, kita itu harus lebih takut kepada Dia yang sanggup membunuh tubuh dan juga sekaligus membunuh jiwa kita di dalam neraka. Jadi dalam hal kebenaran tidak ada posisi netral. Hanya ada dua pilihan, kamu menerima atau kamu menolak. Injil juga demikian. Jikalau Anda percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda, maka Anda selamat. Jikalau Anda tidak percaya, Anda binasa. Tidak ada posisi abstain di tengah-tengah, atau bahkan Anda berpikir, oh saya tidak perlu masuk surga, saya juga tidak perlulah masuk neraka karena saya tidak jahat-jahat amat. Saya cukup gentayangan saja. Oh, tidak ada hal yang seperti itu. Tetapi dikatakan firman Tuhan, 2 melawan 3, 3 melawan 2, 3 melawan 2. Tidak ada wasit. Kamu harus memilih yang benar atau yang salah. Oleh karena itulah di dalam 1 Tesalonika pasal 5 dikatakan, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jadi, saudara yang dikasihi Tuhan, apapun yang Anda dengar, baik melalui medsos, baik di gereja, baik ketika Anda membaca artikel, atau bahkan ketika mendengarkan video ini, tentukan pilihan Anda.
menerima kebenaran atau tidak. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha.